Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan bisa menghitung nikmatku. Karena apa katanya? Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Maka kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam diri kita. Saudaraku Adawa TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara terapi menghancurkan gangguan-gangguan syaitan dari kalangan jin yang ada di dalam diri kita. Dan teknik ini pun bisa insya Allah untuk seseorang yang sudah sembuh dari gangguan, lalu melakukan teknik ini, insya Allah bisa untuk menjadi pagar atau menjadi hijab agar syaitan itu tidak kembali lagi ke dalam diri kita. Insya Allah atas izin Allah. Yang pertama kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Kita harus senantiasa thalabul ilm, yaitu mencari ilmu. Yang dimaksud ilmu tersebut, ilmu yang saya jelaskan ini maksudnya adalah ilmu Islam. Ilmu yang dimana tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kita harus memperbanyak ilmu tersebut. Karena dengan ilmu seseorang bisa menjadi orang beriman dan bertakwa karena dilandasi dengan ilmu. Ketahuilah saudaraku Adawa TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan tidak akan takut kepada orang ahli ibadah. Di zaman tabi'in ada seseorang yang ahli ibadah, tatkala itu mengumandangkan azan, setelah mengumandangkan azan, kalau di Timur Tengah situ mengumandangkan azan zaman dulu ya, itu selalu di ketinggian, dia naik ke dalam ketinggian. Lalu dia mengumandangkan azan. Agar apa? Agar suaranya itu terdengar oleh penduduk di situ. Nah, setelah itu dia melihat seorang gadis yang cantik. Dia melihat seorang gadis yang cantik. Lalu dia satu kali, dua kali dia melihat, lalu dia terpesona. Dia turun dari ketinggian itu, lalu dia mengungkapkan perasaannya, bahwasannya dia cinta kepada gadis tersebut. Apa kata gadis tersebut? Gadis tersebut menawarkan sesuatu kepada laki-laki tersebut, seseorang yang ahli ibadah ini. Kalau kamu cinta kepada saya, kamu harus memasuki agama saya. Lalu laki-laki yang ahli ibadah ini tanya kepada si wanita itu, apa agama kamu? Agamaku Nasrani, maka kamu harus ikut agama saya. Nah, singkat cerita, si laki-laki ini masuklah ke agama si wanita tersebut. Lalu menikah dia. Setelah menikah, di malam pertama, dikarenakan rumahnya panggung, maka dia naik ke panggung, dia hendak melancarkan malam pertamanya. Kalau yang kita kenal bulan madu ya. Nah, ketika melancarkan malam pertamanya, dia naik ke panggungnya, rumahnya itu di atas, lalu dia terpelanting jatuh. Ya, dikarenakan mungkin licin. Lalu terpelanting jatuh, lalu Allah Subhanahu wa taala matikan dia dengan keadaan murtad. Seperti itu. Ya. Karena apa? Karena bisikan syaitan. Bisikan syaitan yang membisiki hatinya, pikirannya kepada orang si ahli ibadah tersebut. Ya, bisikan syaitan yang membisikkan kepada pikiran dan hatinya si ahli ibadah tersebut.
Nah, ini bukti bahwasanya ahli ibadah itu tidak ditakutin oleh syaitan. Syaitan akan menyesatkan orang-orang yang dimana jauh dengan ilmu. Namun tatkala kita berilmu, maka saya juga ingin mengangkat kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kisahnya, dia adalah orang yang ditakutin oleh syaitan. Bahkan tatkala ada syaitan melewati suatu jalan, lalu bertemu Umar, maka syaitan itu akan lari, lalu mencari jalan yang lainnya. Begitulah syaitan takutnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kok syaitan dari kalangan jin sangat takut kepada Umar? Dikarenakan keimanannya Umar yang totalitas kepada Islam. Tidak seperti kita. Islam kita kadang tidak kafah. Kita mengaku Islam, namun kita masih suka musik, ya. Inilah Islam kita. Kita mengaku Islam, namun tatkala berkumandang azan, kita masih santai. Kita masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, atau kita masih disibukkan dengan urusan kantor kita misalnya. Nah, bagaimana kita disebut Islam yang kafah kalau kita masih cinta kepada dunia? Nah, lalu yang selanjutnya dikisahkan juga, kita ingin mengangkat kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang dimana Imam Ahmad bin Hanbal tatkala beliau masih hidup, ada salah satu seseorang yang dimana dulu pernah ada di suatu kampung, ada orang yang kesurupan. Lalu salah satu penduduk kampung tersebut menghampiri Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, menghampiri Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu ketika datang ke kampungnya Imam Ahmad, ya, ketika datang ke situ bertemu dengan Imam Ahmad, lalu orang tersebut bercerita bahwasanya di kampungnya dia itu ada seseorang yang kesurupan dan saya ingin meminta bantuan kepada engkau wahai Syekh. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Imam Ahmad hanya mengangkat sendalnya, lalu diberi kepada orang tersebut, lalu Imam Ahmad sambil menitip pesan bahwa sampaikanlah kepada syaitan dari kalangan jin itu, ini sendal saya Imam Ahmad. Nah, singkat cerita, lalu orang itu pergi ke kampungnya. Lalu setelah pergi menemui orang yang kesurupan, lalu sendalnya ditunjukkan kepada jin tersebut, kepada orang yang sedang kesurupan itu. Lalu jin itu melihat, ternyata di tangannya ada sendalnya Imam Ahmad. Lalu apa yang terjadi? Jin tersebut, syaitan tersebut dari kalangan jin itu, dia lari karena ketakutannya. Ya, bukan takut kepada sendalnya, tapi takut kepada ketakwaannya Imam Ahmad kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini kisah yang sangat menarik yang harus kita menjadi pelajaran untuk kita. Bahwasanya kalau orang berilmu, orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah syaitan akan takut kepada kita. Ya, maka kita harus senantiasa didasari diri kita dengan ilmu. Lalu yang kedua, kita harus hijrah, ya, harus hijrah totalitas. Hijrahnya itu kafah, meninggalkan yang batil, ya, dan mengenal yang hak. Misalnya riba, ya, atau yang lain-lainnya, itu harus kita tinggalkan. Agar apa? Agar kita segala hajat kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan. Karena ini termasuk dosa besar, ya. Contoh kayak riba, ya. Lalu kemaksiatan yang lain-lainnya, kesyirikan, ini harus ditinggalkan. Totalitas kita hijrah. Mengenal yang hak, ya. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kesembuhan kepada kita. Lalu yang selanjutnya, kita harus senantiasa sebisa mungkin kita harus bangun malam, mengerjakan sholat tahajud, ya. Kita harus meminta kepada Allah di saat sholat tahajud, karena di saat sholat tahajud itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Maka manfaatkanlah kesempatannya itu agar kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Ya, itu. Lalu yang selanjutnya,
kita harus senantiasa konsumsi makanan-makanan sunnah atau minuman-minuman sunnah. Contohnya kalau makanan itu kita harus senantiasa ketika kita ada gangguan, ya, bisa juga untuk jaga-jaga diri kita. Mungkin ada saudara kita yang sudah sembuh, maka bisa juga ini kurma ajwa untuk namanya benteng diri kita, agar sihir-sihir tidak masuk ke dalam diri kita, ya, atau penyakit ain agar tidak masuk ke dalam diri kita. Kalau yang mungkin sedang terkena gangguan juga boleh. Ini salah satu terapi untuk menghilangkan syaiton-syaiton yang ada di dalam diri kita, syaiton dari kalangan jin. Karena kan Nabi kita Muhammad SAW pernah sabdakan di dalam hadisnya, waman tasabbaha kulli yaum sab'a thamaratin ajwah lam yadurruhu fi kulli yaum thummun wala sihar. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang konsumsi di pagi hari 7 kurma ajwa, maka dia akan terhindar dari apa? Dari racun dan sihir di hari itu. Maka kita harus senantiasa makan kurma ajwa, ya, karena kurma ajwa ini adalah kurma yang diberkahi dikarenakan apa? Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu yang selanjutnya, boleh kita minuman-minuman yang dimana mengandung sunnah. Seperti halnya apa? Air zam-zam. Sebelum minum kita berdoa kepada Allah agar penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita disembuhkan oleh Allah, dihancurkan. Ya, gitu. Air zam-zam juga bisa. Lalu yang selanjutnya, minyak zaitun, habat sauda. Ini semua minuman-minuman yang sunnah. Ya, obat yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus konsumsi yang sunnah-sunnah. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, penyakit non medis ataupun medis yang ada di dalam diri kita, yang mungkin saudara ada TV ada sihir, ya, atau jin nasab yang ada di dalam diri kita, kalau kita sering konsumsi seperti itu, maka dia akan merasa gelisah jinnya. Insyaallah atas izin Allah dia akan keluar. Lalu yang selanjutnya, kita harus senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah ini sangat dahsyat ya saudaraku. Karena surah Al-Baqarah ini salah satu surah yang ditakuti oleh syaitan dari kalangan jin. Ya, dan banyak di antara pasien-pasien kita di Adawa, di rumah sehat Abu Zaid di sini, banyak juga yang dimana diberi PR dengan sering tilawah surah Al-Baqarah, alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Ya, kita harus senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Kalau bisa 40 hari kita full membaca surah Al-Baqarah. Seandainya selesai 2 hari surah Al-Baqarah, maka diulang lagi dari pertama. Kita ulang lagi sampai 40 hari. Ya. Nah, surah Al-Baqarah ini sangat dahsyat untuk terapi seseorang yang ada gangguan maupun gangguan sihir, ya, gangguan nasab. Insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala sangat efektif tatkala seseorang tersebut terapi dengan surah Al-Baqarah. Ya, kita harus senantiasa baca surah Al-Baqarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, "Iqra'u suratul Baqarah, fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha batalah." Bacalah surah Al-Baqarah karena dengan membacanya akan ada keberkahan, dan meninggalkannya maka akan mendapatkan kerugian. Karena sesungguhnya para tukang sihir tidak akan sanggup melancarkan sihirnya kepada seseorang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Sahabat Adawa TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang menarik saudara Adawa TV yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang syekh yang kibar, yaitu Syekh Al-Khamis hafizahullah. Beliau pernah bercerita bahwasannya ada seorang wanita yang hendak disihir, namun ada orang tersebut mendatangi 3 penyihir, itu semua tidak sanggup. Dikarenakan apa? Seorang wanita tersebut rajin membaca surah Al-Baqarah. Jadi orang yang membaca surah Al-Baqarah tidak akan
bisa disihir. Ya, tidak akan bisa disihir. Kata siapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu surah Al-Baqarah juga selain bisa untuk terapi diri kita, surah Al-Baqarah juga bisa untuk mengusir syaitan yang ada di dalam rumah kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal bait tuqra'u fihi surah Al-Baqarah." Janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Karena syaitan itu akan lari tatkala suatu rumah dibacakan surah Al-Baqarah. Maka senantiasalah kita membaca surah Al-Baqarah. Insya Allah surah Al-Baqarah ini kalau kita baca, ya, insya Allah selain untuk terapi bisa juga untuk perisai, ya. Insya Allah perisai agar syaitan itu tidak kembali lagi ke dalam rumah kita atau ke dalam jiwa kita. Lalu yang selanjutnya yang paling terpenting adalah ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri. Kita boleh ruqyah mandiri, ba'da subuh kita ruqyah mandiri, bacanya bisa dengan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kita tiupkan 3 kali, lalu usapkan seluruh badan, kita siapkan plastik, kita dorong dari perut ke mulut, ya. Biasanya kita akan muntah kalau memang diri kita ada gangguan. Ya, ruqyah mandiri ini sangat penting. Yang pertama dilakukan ba'da subuh, lalu yang selanjutnya kita lakukan ketika kita hendak tidur. Ya. Lalu yang selanjutnya kita juga harus senantiasa menjaga wudhu kita, saudaraku. Agar apa? Agar kita terhindar dari sihir, insyaallah. Ya. Nah, itulah tips atau teknik yang harus dilakukan oleh seseorang yang ada gangguan, yang masih ada gangguan, mungkin orang tersebut sedang melakukan terapi ruqyah, maka boleh melakukan teknik atau tips ini yang tadi saya jelaskan dari pertama, ya. Dan boleh juga untuk orang yang sudah sembuh, maka boleh juga memakai teknik ini. Agar apa? Agar kita tidak ada syaitan dari kalangan jin lagi menyerang kita. Insya Allah kalau kita istiqomah dengan teknik yang tadi saya jelaskan, ya, insya Allah atas izin Allah, syaitan dari kalangan jin tidak akan tembus menyerang kita, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ya, sesungguhnya kekuatan syaitan itu tidak akan berpengaruh untuk diri kita, ya, untuk diri kita orang yang beriman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.